Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka atau yang biasa disebut dengan MBKM resmi diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada awal tahun 2022. Ternyata berdampak pada dinamika pengelolaan perguruan tinggi. Dan program ini memberikan kesempatan yang bebas dalam tanda kutip kepada perguruan tinggi dalam mengelola kegiatan akademik sebagai upaya untuk meningkatkan ketersediaan lulusan di dunia usaha dan dunia kerja atau yang biasa kita sebut dengan IDUKA. Hal ini tidak lain bertujuan untuk mengasah pola pikir dan melatih kemampuan adaptasi mahasiswa di dalam dunia kerja profesional. Program yang berlandaskan peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi ini ternyata masih memiliki kemewahan yang menggiurkan bagi segenap mahasiswa. Di sisi lain, organisasi kemahasiswaan memiliki sejarah yang sangat panjang sebagai agen perubahan di masyarakat. Sebagai contohnya adalah Budi Utomo, sebagai organisasi kemahasiswaan pertama yang didirikan di era perjuangan kemerdekaan dan telah berhasil menggagas Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Kampus seharusnya memang sudah menjadi tempat mahasiswa belajar berorganisasi, dan dari organisasi lahirlah gerakan mahasiswa, seperti contoh pada Sumpah Pemuda yang tadi. Dan gerakan mahasiswa lahir ketika ada keresahan akan status quo yang dipenuhi ketidakadilan, penindasan, pembungkaman, dan kondisi lainnya yang menuntut untuk menciptakan suatu perubahan. Namun, mirisnya, pada hari ini, organisasi perlahan ditinggalkan karena tidak mampu menawarkan sesuatu yang baru. Terlebih lagi, organisasi mahasiswa seolah berjalan di tempat atau dalam tanda kutip adalah stuck. Pertanyaan yang menjadi besar adalah, apakah organisasi mahasiswa sudah tidak relevan dan sudah tidak penting lagi? Selama beberapa menit ke depan, kita akan kupas hal tersebut dalam diskursasi yang berjudul Organisasi versus Kampus Merdeka bersama narasumber-narasumber hebat terpilih. Yaitu yang pertama adalah HMTI, ada Dirut Arido, HMM, Kahim Raul, dan perwakilan dari Himtel ada Kahim Hermawan, Himatemia Kahim Tasya, HMTL Kahim Rofik, dan formatur BMFT adalah Ketum Zaki dan Waketum Rizal. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam teknik, bersatu, tegar, mandiri. Oke, untuk memulai diskusi pada hari ini, sudah saya singgung sedikit bahwa organisasi itu masih relevan dan masih penting gak sih untuk kita semua? Mungkin itu akan dijawab oleh formatur Ketum Zaki dan Waketum Rizal. Waktu dan tempat saya persilakan. Boleh, Ketum Zaki dulu. Pertanyaannya, apakah organisasi ini masih relevan hari ini atau tidak? Kalau misalkan kita lihat tinjauan historisnya seperti yang tadi dijelaskan, bahwasanya organisasi mahasiswa ini dulunya juga memiliki banyak peran dalam perubahan sosial yang terjadi, mulai dari Budi Utomo, selanjutnya ketika penurunan Presiden Soekarno, selanjutnya reformasi dan lain sebagainya. Itu tinjauan historis. Yang jadi pertanyaan besarnya, apakah hari ini organisasi ini masih relevan? Apakah hal-hal seperti ini dalam menentang pembungkaman, penindasan dan lain sebagainya itu udah nggak terjadi lagi sehingga peran organisasi ini hilang, atau ternyata kebutuhan mahasiswa hari ini udah berubah, orientasinya udah nggak ke arah sana lagi? Itu yang mesti kita jawab bersama-sama hari ini. Banyak sudut pandang tentang relevansi organisasi ini. Ada yang mengatakan relevan, ada juga yang mengatakan tidak relevan. Ada yang mengatakan relevan karena ada kebutuhan-kebutuhannya, ada yang mengatakan tidak relevan karena hal-hal yang ditawarkan organisasi hari ini bisa didapatkan di luar. Contohnya ketika mencari pengalaman, tentu saja magang ini bisa memberikan pengalaman yang banyak. Berbicara relasi organisasi ini masih terbatas di lingkup fakultas, kampus. Sementara yang ditawarkan oleh MBKM ini relasinya udah di skalanya nasional, lebih jauh lagi. Nah, masih relevan nggak kalau misalkan kita mencari hal-hal seperti itu? Berarti tuntutannya hari ini adalah bagaimana caranya organisasi ini beradaptasi agar bisa tetap relevan bagi mahasiswa. Kita mesti based on survei dulu nih, apa yang menjadi kebutuhan mahasiswa hari ini, sehingga organisasi ini bisa menawarkan hal bagi fungsionarisnya nantinya. Karena jelas yang dicari oleh pengurus ini pasti untuk perkembangan dirinya. Sementara stigma kuno yang ada adalah organisasi ini melelahkan, capek, cuma dapat capeknya doang, bayaran nggak ada, fee-nya nggak dapet. Nah, hal-hal seperti ini harus kita tutupi dengan apa sih yang sebenarnya ditawarkan organisasi hari ini, perkembangan apa sih yang harus dijawab oleh organisasi sehingga bisa memberikan hal-hal yang diinginkan. Cukup sampai di situ, Kang.
mungkin Akang sudah singgung sedikit bahwa apa sih benefit, kurang lebih seperti itu ya, apa sih benefit yang didapat ketika kita mengikuti suatu organisasi. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Waketum Rizal. Apa sih benefit-benefit apa yang akan kita dapat nanti ketika kita mengikuti suatu organisasi yang seperti sudah disinggung oleh Kang Zaki, maaf. Oke, berbicara benefit ataupun manfaat ketika kita berorganisasi ataupun berserikat ya, sebenarnya banyak yang ditawarkan organisasi. Tapi yang harus jadi segitiga terbaliknya, sebenarnya kita nggak perlu nyari manfaat di organisasi. Tapi sebenarnya kita yang harus bisa memberikan manfaat kepada organisasi. Itu yang harus putar balikan segitiga ataupun stigma tersebut. Tapi ketika memang niat ataupun tujuan awal kita untuk berorganisasi untuk belajar juga, itu hal yang penting, itu hal yang akan bermanfaat juga bagi kalian sendiri. Banyak kok manfaat-manfaat ataupun benefit-benefit yang kalian akan dapatkan ketika kalian berorganisasi. Kalau bicara tentang benefitnya dengan MBK memang berbeda jauh gitu. Tapi kalau kita menelisik secara jangka panjangnya, organisasi akan memberikan manfaat ketika nanti kita berpikir kritis, kita menjadi problem solver, dan ketika kita bagaimana cara berdiplomasi. Itu yang pernah saya lihat ya ketika saya mendaftar magang juga di suatu perusahaan besar ataupun perusahaan-perusahaan lainnya, ataupun skalanya dari kecil sampai besar, itu melihat ataupun memberikan kriteria bahwasanya orang-orang yang ingin masuk ataupun ingin magang di tempat tersebut itu harus punya skill-skill dari analitik, terus etos kerja profesional, terus tadi berpikir kritis, terus design thinking, masih banyak lagi yang itu merupakan soft skill yang nanti didapatkan ketika kalian maksudnya ikut untuk berorganisasi gitu. Itu yang akan didapatkan ketika kalian menjalankannya. Makanya kalau berbicara tentang output ataupun manfaat ketika kita berorganisasi itu nggak bisa jangka pendek, itu harus jangka panjang. Kalian harus mengasahnya proses ataupun tahap per tahap, jadi nggak langsung dapat gitu. Jadi masih jangka panjang, dan kalian pun yang namanya kalau di teknik ya, proses itu penting. Jadi orientasi kita itu kepada proses bukan pada hasil. Seperti itu mungkin. Oke, terima kasih atas sudut pandangnya. Mungkin jawaban dari atas ketidakrelevannya suatu organisasi, kita akan cari tahu satu jawaban lagi dari mungkin Dirut Arido bisa memberikan pandangannya apakah masih relevan nih organisasi di zaman sekarang yang sudah maraknya program MBKM di mana-mana. Seperti itu, Kang. Mungkin bisa izin menjawab ya, Kang Moderator. Jadi yang sudah dikatakan oleh rekan saya tadi dari Ketum Zaki dan Waketum Rizal, bahwasannya ya lagi-lagi mahasiswa ini punya peran dan fungsinya gitu kan. Ketika memang dia tidak mengikuti organisasi mahasiswa, sebenarnya dipertanyakan juga peran dan fungsi mahasiswanya ini seperti apa secara social control, against of change. Karena adanya organisasi mahasiswa ini itu bisa kita menciptakan sebuah kegiatan atau orang-orang yang memang nantinya kita memperhatikan nasib-nasib masyarakat di luar sana gitu. Ketika memang organisasi mahasiswa ini punah atau tidak relevan hingga hari ini, saya rasa masih relevan dan sangat penting akan adanya organisasi mahasiswa. Gimana caranya ya organisasi mahasiswa ini beradaptasi dengan zaman hari ini. Dan saya mempraduga pun program Kampus Merdeka hari ini itu sama ketika zaman Soeharto gitu, yaitu ada normalisasi kehidupan kampus dan badan koordinasi keorganisasian yang dimana gerakan atau program itu memang secara nggak langsung membungkam aktivis-aktivis mahasiswa yang ada di kampus gitu. Jadi kalau dibilang masih relevan dan sangat penting ya masih relevan dan sangat penting adanya organisasi mahasiswa. Ya gimana ketika organisasi mahasiswa ini hilang, ya itu menjadi pertanyaan besar. Kok kampus nggak ada ormawa gitu? Kok kampus nggak peduli sama masyarakat gitu? Yang jadi pandangan hari ini mahasiswa kan ya mengejar IPK yang tinggi, akademik yang bagus, tapi ternyata dia nggak punya empati kepada masyarakat. Dia nggak punya empati kepada kondisi sosial politik yang ada di Indonesia seperti apa. Seperti itu. Itu aja dari saya, Kang. kalau saya boleh mengutip kata Kang Arido bahwa Kang Arido
tadi mengatakan bahwa menciptakan suatu kegiatan berarti itu yang sangat bertolak belakang dengan suatu program MBKM ya. Di organisasi kita menciptakan program dari nol, kita membuat program untuk bermasyarakat, untuk kebermanfaatan bersama, sampai menghilirisasi, sampai seindividu-individu yang terkait di dalamnya itu merasakan program dari apa yang kita buat di organisasi seperti itu. Beda hal dengan yang ada di program MBKM, mereka sudah terfasilitasi semuanya, bahkan groundingnya, taman bermainnya mereka sudah diciptakan gitu. Mungkin itu yang menjadi benefit lebih ketika kita berada di organisasi, kita membangun semuanya dari nol, dan tentu soft skill yang sudah disebutkan mungkin dari Kang Rizal tadi juga akan terbentuk karena tadi kita berangkat dari nol semua, sepakat ya? Maaf Kang, sebelumnya saya mau ngasih sudut pandang dulu. Oh boleh. Hal tentang organisasi mahasiswa ini masih relevan atau tidak? Oke, boleh. Dari sudut pandang saya sendiri, bahwasanya organisasi mahasiswa ini masih relevan atau tidak bergantung pada visi misi dan juga manfaat yang ditawarkan oleh organisasi ini kepada mahasiswa, dikarenakan ini lingkupnya Ormawa. Kenapa saya berbicara seperti ini? Dikarenakan banyak beberapa organisasi yang hanya menawarkan kegiatan seperti berkumpul ataupun berpartisipasi dalam kegiatan sosial tanpa memberikan wawasan untuk mengetahui pengalaman kerja ataupun hal yang dapat meningkatkan kemampuan mereka, seperti itu. Dan juga kenapa daya tarik organisasi mahasiswa sekarang minim bisa dibilang, dikarenakan ya kurang dari transparansi ataupun akuntabilitas dari organisasi tersebut, sehingga beberapa mahasiswa kurang minat untuk mengikuti organisasi di dalam kampus, seperti itu. Menarik pendapat dari Kang Raul. Mungkin yang lain ingin menanggapi lagi? Atau ada jawaban lain yang terbesit di pikiran? Kang izin masuk lagi ya. Oke, boleh. Ya, jadi sebenarnya permasalahan tentang kampus Merdeka dan organisasi mahasiswa sekarang kompleks sih. Karena sebenarnya ini introspeksi diri masing-masing aja ya, antara pemerintah, terus lembaga kependidikannya, lalu organisasi mahasiswanya, lalu mahasiswanya. Jadi kalau dari segi pemerintah ya kenapa adanya kampus Merdeka, karena ya lagi-lagi itu karena pembungkaman ya secara masif kepada aktivis-aktivis kampus yang memang seharusnya di kampus itu mahasiswa itu menjadi menjalankan peran dan fungsi mahasiswanya lah. Ketika memang ada kampus Merdeka ini dipertanyakan peran dan fungsi mahasiswanya seperti apa gitu. Dan seharusnya di lembaga kependidikannya pun seharusnya mendorong organisasi mahasiswa ini, membranding organisasi mahasiswanya gitu. Dan dari ormawanya pun juga harus berbenah. Kita harus beradaptasi dari lingkungan yang sekarang terjadi gitu. Kita harus beradaptasi karena zaman hari ini dengan zaman sebelumnya berbeda gitu kan. Makanya ada yang bilang ya setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya kan gitu. Dan dari mahasiswanya pun ya seharusnya sadar gitu akan peran dan fungsi mahasiswanya sebagai sosial kontrol dan lain sebagainya. Jadi ya kalau dibilang introspeksi ya kita introspeksi masing-masing gitu, dari lembaga kependidikannya, pemerintahnya, ormawanya, dan bahkan sampai mahasiswanya gitu. Jangan cukup. Terima kasih Kang Arido atas pendapatnya. Mungkin kita ke sebelah kanan nih, karena tadi sudah disinggung sedikit tentang relevansi, balik lagi apakah organisasi masih berguna atau tidak, sudah banyak sudut pandang. Mungkin saya ingin mempertanyakan apakah ketika organisasi itu sudah relevan atau tidak, itu keterkaitannya dengan kampus Merdeka. Jadi kampus Merdeka itu mengganggu relevansi dari organisasi itu sendiri nggak sih sebenarnya? Mungkin bisa dimulai dari Kang Rafiq. Oke, izin masuk ya. Kalau misalkan berbicara menanggapi itu, aku kadang lebih ke sebab akibatnya terlebih dahulu. Mungkin adanya MBKM ataupun kampus Merdeka itu kan dikarenakan munculnya COVID-19, yang dimana segala aktivitas baik dari kalangan mahasiswa ataupun masyarakat itu terhambat jadinya. Ketika terhambatnya si kegiatan dari masyarakat atau mahasiswa ini, mau gak mau si pemerintah tuh menerbitkan suatu program ataupun menerbitkan suatu sistem, yang dimana sistem ini pun bisa dikaji mengenai relevansi terhadap kegiatan di kampus, terutama mahasiswa itu, terutama kegiatan mahasiswa yang ada di organisasi gitu. Contohnya di kampus Merdeka. Ya mungkin kalau misalkan berbicara kampus Merdeka ya bagi saya pun
Tadi kan berbicara sebab akibat ini mungkin awalannya ini kan dari COVID-19 yang dimana kan COVID-19 itu adalah penghambat dari segala kegiatan masyarakat gitu. Baik dari kalangan pendidik ataupun pekerja ataupun yang lain-lain gitu. Tapi yang kita soroti ini adalah kegiatan yang ada di kampus terutama mahasiswa. Nah, bagaimana mahasiswa ini bisa beradaptasi gitu dengan COVID-19 ini gitu kan? Mau nggak mau, yang saya pikirkan gitu, pemerintah ini menerbitkan program yaitu MBKM atau Kampus Merdeka. Sebagaimana mungkin kita selaku pemuda itu harus dituntut untuk perkembangan zaman di dalam situasi kondisi yang terjadi. Gitu. Nah, mungkin untuk program ini salah satunya bagi saya bagus juga gitu kan. Tetapi ada hambatan yang kita hadapi, terutama kita sebagai orang organisatoris gitu. Contohnya mungkin kalau misalkan dari banyak berapa persen gitu mahasiswa yang mengikuti program tersebut, ya mau nggak mau mahasiswa itu pun mementingkan benefit yang terjadi di terhadap program tersebut. Tetapi di dalam organisasi pun gitu kan, sebenarnya bisa menawarkan hal yang baik juga ataupun bisa melawan lah sebagai sentrum melawan mengenai MBKM ini juga gitu. Tapi dengan satu syarat, organisasi pun harus bisa berkembang di dalam situasi kondisi yang terjadi juga gitu. Dan yang saya lihat mahasiswa ini tuh secara garis besar kan adalah seorang pemuda ya. Dan yang saya alami semenjak dari mahasiswa itu kegiatan-kegiatan di dalam organisasi itu hanya menjalani proker saja tanpa melihat dari esensi sebagai mahasiswa itu sendiri. Padahal kita sebelum jadi mahasiswa itu telah dibekali mengenai peran dan fungsi tridharma perguruan tinggi dan lain-lain gitu. Jadi ketika organisasi ini menjalankan dari proker tersebut, kadang udah lepas tangan aja gitu. Ya udah, proker gue udah beres gitu. Sedangkan esensi dia sebagai mahasiswa itu apa gitu? Selain dari belajar, kan bisa tuh bikin kegiatan-kegiatan kita buka perpustakaan di kampus, terus kita buka literasi-literasi di kampus ataupun yang lain-lain, sehingga kegiatan-kegiatan yang terjadi di dalam organisasi itu produktif dan daya tarik yang terjadi dan branding dari kegiatan itu pun bisa lebih mengingatkan kembali kepada mahasiswa-mahasiswa lain. Oh, ternyata organisasi itu tuh enggak yang mereka bayangkan loh. Kan karena paradigma yang terjadi itu organisasi adalah sebagai hal buang-buang waktu, terus menguras tenaga dan lain-lain. Cobalah kita sebagai orang-orang organisasi gitu kan yang mengenai relevansi terhadap keadaan sekarang, ya harapannya bikin bentuk-bentuk kegiatan-kegiatan yang kecil gitu, sehingga kalau misalkan kegiatan-kegiatan kecil itu bisa terjadi, relevansi antara MBKM dan organisasi ini di saat ini tuh bisa berseimbang gitu. Oke, terima kasih Kang Rocky. Mungkin tadi sudah disinggung sedikit juga bahwa ada masa kita mengalami COVID-19. Dituntut untuk melakukan suatu inovasi, dituntut untuk beradaptasi pada masa tersebut, sehingga timbullah suatu program MBKM yang akhirnya menjadi arah gerak dari mahasiswa. Selain ke organisasi, ada lagi kayak MBKM yang dulu cuman organisasi, mungkin kupu-kupu, sekarang udah organisasi, kupu-kupu, MBKM, bahkan mungkin di luar dari ketiga itu gitu. Nah, mungkin menyinggung dari adaptasi, saya ingin kepada Kang Mawan di ujung sana, mungkin bisa menjelaskan apa aja sih hal-hal yang harus diadaptasikan oleh organisasi ketika di masa yang sekarang, atau mungkin kita karena sudah melewati masa COVID-19, mungkin bisa lebih dikerucutkan lagi bagaimana cara mengadaptasi ketika sedang maraknya suatu program MBKM seperti itu, Kang. Izin menjawab ya, perihal adaptasi tentang maraknya apa tadi? Program MBKM yang sedang ada saat ini ya. Emang rame sih MBKM ini. Sebenarnya masalah relevansi tentang MBKM dan organisasi ini tidak jadi masalah karena dari apa yang mereka cari di MBKM dan di organisasi ini jelas tentu berbeda. Ya kan? Pun MBKM dan organisasi juga bisa berjalan bebarengan gitu. Emang dari manusianya aja dan dari kitanya sebagai organisator ya, yang harus membekali hal-hal seperti itu gitu. Jangan sampai meninggalkan kayak
apa yang penting di organisasi lah. Karena ya yang saya pahami tentang di organisasi juga, kita juga udah nggak nyari apa yang akan kita dapatkan, ya nggak sih? Kita cuma mikirin orang lain bakal jadi apa nanti ya juga kan gitu. Kalau saya ya maksudnya gitu. Ya paling itu aja sih. Ya menanggapi ya, harusnya mau menanggapi aja nih. Bener, sepakat apa kata dari Kang Mawan. Itu kita nggak bisa menyalahkan dari dua ini ya, organisasi atau MBKM ya, karena apalagi kalau sampai dibilang MBKM itu jadi penghalang gitu buat para organisator untuk berorganisasi. Nggak bisa, karena dua-duanya ini memiliki tujuan yang baik dan memiliki output yang baik juga untuk setiap mahasiswanya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan salah satunya juga. Yang bisa dilakukan adalah dengan cara gimana kita membranding organisasi ini biar mahasiswa tuh sadar gitu, organisasi juga penting gitu. Balik lagi ke mahasiswanya masing-masing gitu kan, maunya kemana kita nggak bisa menyuruh atau memaksa mahasiswanya. Yang kita bisa lakukan adalah dengan cara membranding organisasi itu gimana terlihat baik dan diminati oleh mahasiswa, kayak gitu sih. Berarti Teh Tasya itu sepakat bahwa MBKM itu sebenarnya nggak menghambat jalannya organisasi ya, karena memang organisasi mempunyai benefitnya sendiri, organisasi pun mempunyai benefitnya sendiri. Mungkin seperti itu bisa saya simpulkan ya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, kan kita tahu nih ada banyak program MBKM seperti magang, studi independen dan sebagainya. Ternyata data mengatakan bahwa 70% dari pendaftar MBKM itu larinya ke arah magang. Tentu dari magang itu dan benefit-benefit yang didapatkan seperti konversi SKS, ada uang saku dan lain sebagainya, itu menjadi suatu kemewahan yang dimiliki oleh magang ini, sehingga mahasiswa itu larinya ke sana gitu. Nah, kira-kira nih apa sih cara kalian itu sebagai ketua Ormawa di himpunannya masing-masing dan di BMFT nanti itu untuk menarik minat dari mahasiswa untuk mengikuti organisasi gitu? Karena daya tarik dari magang itu sendiri kita sudah tahu, tadi sudah juga dijelaskan dari data 70% lebih ternyata dari peserta MBKM itu ke arah magang gitu. Mungkin saya bisa mulai dari Formatur Mas Zaki, boleh? Menjawab ya perihal keuntungan-keuntungan yang tadi disebutin dari magang. Ya emang betul, magang ini menawarkan sesuatu yang sangat menarik. Jelas juga magang bersertifikat ini bisa kita identifikasi bahwasannya orientasi mahasiswa nantinya adalah ke dunia kerja. Kita nggak bisa naif ke arah sana, udah pasti. Maka pertanyaannya, apakah organisasi ini nantinya bisa memfasilitasi ke sana? Bisa nggak sih organisasi ini mendukung skill-skill yang dibutuhkan sehingga nantinya mahasiswa ataupun fungsionaris dari organisasi ini siap ketika dia terjun ke dunia kerja? Bagaimana caranya? Banyak, kita bisa melakukan survei industri ataupun mengadakan program-program yang nantinya berkaitan ataupun linear dengan ilmu yang sedang kita dalami hari ini, sehingga nantinya organisasi ini pun bisa memfasilitasi mahasiswa ini untuk berkembang di bidang-bidang yang dia inginkan. Makanya kita butuh untuk melakukan survei apa sih kebutuhan dari mahasiswa hari ini. Dan sebetulnya ada satu hal yang cukup menarik, mungkin yang saya lihat adalah organisasi ini terlalu fokus kepada mahasiswa di luar pengurusnya. Mereka fokus meningkatkan orang-orang di luar pengurusnya, namun mereka ini lupa pengurusnya ini juga butuh hal. Kita nggak bisa munafik dong, manusia ini take and give. Mereka butuh sesuatu, sehingga nantinya ketika mereka ini nggak dapat sesuatu yang mereka inginkan, mereka nggak berkembang, stagnan, ya wajar aja kita nggak bisa nyalain pengurus yang tadi dibilang hilang tanggung jawab dan lain sebagainya. Ya itu udah wajar. Berarti organisasi ini harus menawarkan hal baru dong, sehingga hal-hal ini nggak terulang lagi. Gimana ya tadi? Kita bisa mengadakan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dari mahasiswa ataupun pengurus ini di bidang-bidang yang linear dengan apa yang mereka cari. Kalau misalkan mereka mencari skill kerja, ya udah kita bisa mengadakan hal tersebut. Kita bisa mengadakan survei industri sehingga kita tahu apa yang dibutuhkan. Kalau misalkan mereka ternyata butuh skill berwirausaha, ya kita fasilitasi. Seperti itu. Ternyata bukan hanya soft skill yang terbentuk dari organisasi, ternyata dari program tersebut juga bisa menciptakan hard skill yang nantinya bisa dipersiapkan untuk masuk ke jenjang dunia kerja profesional seperti itu ya Kang. Mungkin ada yang ingin menanggapi dari
izin menanggapi ya. Masalah di sini kan sebenarnya organisasi itu pasti bisa memfasilitasi hal-hal seperti itu. Cuma di MBKM ini kan dia ngasih lebihnya, uang saku segala macamnya gitu. Kita kan ya nggak bisa kalau masalah hard skill atau apa yang nantinya akan dibawa di dunia profesional gitu, di dunia kerja ya. Ya itu masih bisa seperti apa yang sudah dikatakan Kang Jaki tadi. Cuman kan ya pasti kita juga nggak bisa munafik tentang tawaran yang ada di MBKM, terutama di magang ini kan. Apa aja kelebihan dari magang ini gitu. Nah, di situ juga tugas kita gimana caranya buat para mahasiswa ini juga tidak meninggalkan organisasi juga gitu. Gitu aja sih, Kang. Mungkin ada lagi yang ingin menanggapi? Saya pengen menanggapi apa yang tadi dibilang sama Kang Mawan. Afirmasi juga apa yang dikatakan oleh Kang Mawan bahwa saya MBKM ini menawarkan insentif ataupun fee. Tapi kita juga mengafirmasi apa yang dikatakan oleh Teh Tasya sebelumnya, bahwasanya dua hal ini bukanlah variabel yang harus dipertentangkan karena keduanya ini bisa berjalan secara bersamaan. Toh nggak masalah mereka magang dan organisasi ini juga harus adaptif, banyak cara lain untuk berkontribusi dalam suatu organisasi. Kalau misalkan lagi jamnya magang, ya udah berarti kita bisa menyumbang konsep, nggak harus menyumbang tenaga. Tapi ketika setelah selesai magang ataupun di hari liburan, ya udah kita luangkan waktu untuk berkontribusi lebih pada organisasi tersebut, sehingga kedua hal ini bisa berjalan bersamaan dan tidak perlu dipertentangkan nantinya. Mungkin karena kita sudah terlalu jauh untuk melihat suatu organisasi, mungkin kita melihat sedikit teman kita yaitu program MBKM. Kalau kita coba telusuri, mungkin MBKM ini karena tadi sudah saya singgung, semuanya terfasilitasi, berbeda dengan organisasi kita membangun semuanya dari nol. Mungkin akan ada sifat-sifat kemanjaan yang ada di program MBKM yang bagi mahasiswa mengikutinya mungkin. Kalau saya boleh cari satu topik, berarti di organisasi itu ngebentuk kepribadian yang lebih baik ketika kita nanti masuk ke dunia kerja profesional nggak sih? Itu nggak sih mungkin pertanyaannya? Mungkin saya bisa mulai dari Kang Rizal menanggapi pertanyaan saya tadi. Kalau kita hari ini berbicara ruang lingkup teknik ya, yang notabene proses yang kita jalani itu mungkin cukup berat gitu dalam hal kalian berkembang di sini. Makanya pembentukan hari ini mental kalian di Fakultas Teknik ini mungkin dari tingkat kecil ataupun tingkat pertama yaitu kepanitiaan, terus kalian mengikuti organisasi. Menurut saya itu hal yang pas ketika kalian mau berbicara tentang profesionalisme, terus bicara tentang etos, bicara tentang kedisiplinan, itu semua akan dilatih ataupun semua akan didapatkan ketika kalian berorganisasi. Toh sama aja, organisasi kampus dan organisasi perusahaan itu hampir mirip gitu, karena ada rujukannya organisasi perusahaan, ada rujukannya organisasi kepemerintahan gitu. Makanya hari ini kalian pun belajar gitu. Kalau ketika kalian mengikuti organisasi atau kepanitiaan, hari ini tuh kalian belajar gitu. Belajar gimana cara kalian menyikapi diri ataupun mempersiapkan diri ketika kalian memasuki dunia kerja. Oke, berarti kita semua sepakat ya bahwa memang organisasi itu membentuk soft skill kita, bahkan tadi juga melalui program-program yang ada di kegiatan Ormawa itu juga membentuk hard skill ya. Berarti kita akan lebih siap untuk memasuki jenjang di masa yang akan datang dalam tanda kutip kerja profesional ya. Mungkin saya akan ke Kang Raul. Bagaimana sih Kang supaya kita maksimal di organisasi itu, apa yang kita mau tuh kita dapat gitu benefitnya supaya nanti kita benar-benar lebih siap untuk masuk ke dunia profesional. Oke. Izin menanggapi ya, bagaimana cara kita agar maksimal dalam dunia profesi gitu. Ya, ketika kita sedang berada di organisasi sekarang, kita bisa dapetin benefit-benefit yang maksimal seperti soft skill dan hard skill tadi supaya untuk mempersiapkan ke jenjang profesional itu. Gimana sih caranya biar kita dapat itu secara maksimal? Oke. Caranya agar kita maksimal untuk ke jenjang berikutnya dalam organisasi. Alangkah baiknya di organisasi ini kita bisa melihat dari kebutuhan yang ada di masyarakat ataupun anggota, baik dari kebutuhan secara hard skill ataupun soft skill. Contoh, kalau dari hard skill sendiri kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mata kuliah, baik itu teori ataupun praktek. Dan juga soft skillnya ini bisa dibilang mampu meningkatkan cara berpikir kritis dia, menumbuhkan sifat kepemimpinan dalam diri, dan juga cara menerima sudut pandang dari seseorang seperti itu. Menyinggung sedikit dari pernyataan Kang Rizal tadi, bahwasanya dari organisasi ini bisa meningkatkan soft skill yang ada.
Nah, tapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah pemahaman dari mahasiswa saat mengikuti kepanitiaan ataupun organisasi. Dikarenakan banyak beberapa orang yang bisa dibilang apa ya? Contoh di dalam forum ini kita apa ya? Kita nggak berteman. Gitu. Kita saya sendiri bisa pro ke Akang ataupun saya kontra kayak gitu. Tapi di luar forum ini kita berteman. Nah, pikiran itu yang perlu kita tanamkan kembali kepada mahasiswa. Dikarenakan ya banyak beberapa orang yang dia ini kontra di dalam suatu forum dan di luar forum itu pun masih terbawa. Seperti itu. Bisa dibilang kayak kita main bola lah, 90 menit kita musuh. Tapi di luar ini kita masih berteman. Seperti itu. Oke, terima kasih Kang Raul atas insight-nya. Mungkin saya akan ke Teh Tasya nih mungkin. Gimana sih Teh? Gimana supaya ketika kita berorganisasi itu dapat apa yang kita mau tuh seperti hard skill, soft skill-nya supaya nanti lebih siap ke jenjang profesional. Gimana Teh? Masuk ya. Saya sepakat juga dengan Kang Raul. Jadi lebih kita membiasakan proses-proses seperti berkomunikasi, terus dengan cara tanggung jawab. Kan mereka kan di organisasi ini kan punya punya tanggung jawabnya masing-masing gitu ya. Kita bisa asah tuh di dalam organisasi itu. Jadi nanti pada saat kerja mereka bisa bertanggung jawab dengan pekerjaannya, bisa berkomunikasi dan bersosialisasi dengan orang-orang yang nggak mereka kenal di pekerjaan itu gitu. Jadi lebih ke prosesnya benar, proses di dalam organisasi ini ya dengan cara itu tadi, dengan cara mengasah kemampuan komunikasi, mengasah kemampuan berorganisasi kayak gitu deh. Pokoknya yang hal-hal soft skill-nya gitu. Karena itu penting ke dunia kerja selanjutnya. Jadi Nambahin dikit sih. Boleh kan? Kan kalau misalkan tadi berbicara yang aku sampaikan ya, aku menanggapi bagaimana caranya si organisasi ini tuh jangan terlalu formal gitu. Formal boleh, ya, tapi anggap aja mengalir seperti anggota tubuh yang saling melengkapi gitu. Karena yang saya alamin ya, hari ini tuh banyak dari kalangan mahasiswa, banyak dari kalangan organisasi yang tidak memikirkan ke arah seperti itu. Yang dimana yang mengakibatkan chemistry terhadap orang-orang yang mengikuti organisasi ini berkurang. Bahkan ada yang bersirkel, ada yang berkelompok. Itu nggak apa-apa gitu. Asalkan kalau misalkan balik lagi ke niat. Tetapi cobalah bikin sistem yang bagaimana caranya si organisasi itu seperti akar dan pohon dan buahnya gitu. Jadi ketika ada suatu proses yang terjadi gitu kan terhadap para kepengurusan itu bisa saling menunjang atau bisa saling belajar sehingga output yang didapatkan yang itu bisa kita ambil sama-sama. Itu sih kan. Oke, mungkin ada yang menanggapi lagi? Kalau sudah tidak ada, mungkin saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dan kalau boleh saya izin melihat kembali teman kita program MBKM itu selama saya mengikuti program MBKM itu memang ditujukan untuk individunya pribadi gitu. Memang hard skill-nya terbentuk, cuman berbeda dengan organisasi. Organisasi itu memang kita yang bentuk, malah kita yang membentuk output tertentu gitu. Beda dengan MBKM, kita membentuk semuanya dari nol, tentunya dengan tim kita selama satu periode, dan itu sudah disinggung juga menjadi anggota tubuh. Ketika satu sakit, mungkin semua yang lain akan merasakan sakit gitu. Dan kalau boleh saya sedikit cerita juga, kalau di organisasi itu tuh semuanya ikut berkontribusi dan berkolaborasi, dan identiknya ketika kita membangun semuanya dari nol, itu orang-orang akan menjadi lebih dedikatif terhadap satu sama lain. Tentu juga soft skill seperti emotional intelligence juga akan terbentuk, seperti ego kita, bagaimana kita memposisikan diri kita di dalam lingkungan yang bermacam latar belakang, watak dan lain sebagainya, seperti itu. Ya, jadi pertanyaannya, karena ada banyak soft skill yang bisa didapatkan dari organisasi seperti tadi sudah saya singgung, emotional intelligence, kolaboratif, dedikatif dan lain sebagainya, bahkan juga sampai leadership sekalipun, tapi akan jadi miris ketika di organisasi itu tidak didapat soft skill tersebut.
akan jadi sangat jauh dengan program MBKM yang sudah pasti sangat menciptakan hard skill-nya karena memang fokusnya kepada individunya. Nah, itu bagaimana untuk para petinggi di sini untuk meminimalisir ketika ada suatu individu yang ikut di organisasi tapi tidak mendapatkan soft skill tadi gitu. Akan sangat disayangkan. Mungkin bisa saya mulai dari Kang Raul. Tanggapan dari saya sendiri agar orang yang berkecimpung dalam organisasi ini mendapatkan soft skill yang tadi disebutkan, dari saya alangkah baiknya kita memberikan kesempatan bagi para anggota, kan kalau dari organisasi kan anggota gitu, bagi anggota ini kita berikan sebuah panggung yang dimana dalam panggung itulah dia bisa dia bisa menyampaikan pembicaraan mereka dan juga kita bisa menilai cara dia berbicara, cara penyampaiannya seperti itu, cara dia menyikapi suatu sudut pandang dari seseorang seperti itu. Dikarenakan karena beberapa orang ini kurang mendapatkan soft skill dari organisasi dikarenakan mereka belum dapat panggungnya. Di samping itu pula kita contohnya bagian-bagian inti dalam organisasi. Nah, bagian inti dalam organisasi ini tidak peka ke arah sana. Contoh kita lihat bahwasanya anak ini kurang berkembang dalam dalam berbicara ataupun dalam sebuah konsep. Nah, bahkan inti dari dalam organisasi itu tersebut tidak peka ke arah sana seperti itu. Maka dari itu alangkah baiknya kita memberikan panggung kepada beberapa anggota yang jika kita udah lihat bahwasanya soft skill dalam organisasi ini belum dia dapatkan secara maksimal. Di samping itu pula setelah kita memberikan panggung kepada mereka, kita menyampaikan bahwasanya ada beberapa hal yang dia sampaikan itu masih kurang elok ataupun kurang baik seperti itu. Oke, terima kasih Kang. Mungkin ada lagi yang ingin menanggapi dari pertanyaan tadi? Oke, boleh Kang. Izin masuk ya. Ini komitmen juga sih buat ketua-ketua Ormawa di sini, pada tinggi-tinggi di sini. Gimana caranya hari ini kita tuh nggak orientasinya tuh nggak fokus, mungkin fokusnya tuh nggak ke program kerja juga gitu. Hampir masuk dapat semua KHM yang di sini ataupun dari ketum juga. Jadi gimana caranya kita memunculkan ataupun menjadikan kader-kader nanti selanjutnya dalam pengembangan hard skill maupun soft skill gitu. Itu fokus dari box office ataupun nanti pendiri-pendiri yang ada di Ormawa tersebut gitu. Gimana caranya mereka ini bisa mengembangkan pengurusnya gitu. Afirmasi pendapat Kang Jaki tadi bahwasanya hari ini kita hanya fokus kepada mahasiswanya saja gitu, para masyarakat ataupun orang-orang yang menjadi target program kerja ini, tapi mereka lupa dengan pengurus sendiri gitu. Itulah harusnya di kader, harusnya gimana cara mereka mendapatkan apa yang mereka cari juga di organisasi gitu. Seperti itu mungkin tambahan dari saya. Nambahin ya dikit. Bagi saya sih butuhnya apresiasi. Jadi ketika suatu organisasi yang dimana kan di situ pengembangannya bukan hanya karena bidang khusus ataupun office ataupun yang lain, tetapi keseluruhan. Nah, ketika semuanya bermain peran gitu kan, ketika menjalani broker atau yang lain-lain, kita itu harus satu, yaitu butuh apresiasi. Contoh apresiasi terhadap dirinya, entah itu kasih applause ataupun kita rangkul dengan lebih baik lagi ataupun kita support lebih jauh lagi gitu, sehingga orang tersebut pun merasa bahwa dirinya itu dihargai di dalamnya. Dan yang terjadi hari ini itu mungkin kekurangan dari suatu organisasi. Ya udah, kamu menjalani broker, kamu menyelesaikan ini, oke selesai, ya udah. Paling yang kalau misalkan dikatakan sekejamannya mungkin dari apresiasi ya cuma jempol kuning doang. Tapi kan jauh dari lebih itu, apresiasi itu sangat berdampak positif loh gitu. Sehingga bisa mengembangkan ataupun daya hasrat seorang itu bisa mengembangkan soft skill atau hard skill-nya di dalam organisasi. Jadi jangan hanya menggugurkan kewajiban aja ini. Oke. Kita melaksanakan program kerja. Nah, jadi ya udah, ya udah, butuh apresiasi lah, pentingnya apresiasi. Oke, mungkin selain apresiasi dari Teh Tasya, mungkin selain apresiasi ada lagi? Ya sepakat juga sih, apresiasi ya, karena itu juga hal yang penting gitu. Terus juga lebih ke ini sih, mindset mahasiswa pengurus anggota organisasi gitu ya. Kadang suka denger nih
mindset atau pendapat orang-orang gitu tentang organisasi itu kayak, duh rapat pulangnya malam banget, banyak intervensi dari cutting, banyak ibaratnya kayak toxic organisasi gitu lah. Emang ya? Iya, banyak kayak gitu. Dan di situ, Soalnya saya baru dengar hal seperti itu di organisasi. padahal itu hal yang lumrah loh Kang. Itu hal yang udah biasa, sering didengar sama orang-orang. Kayak dia nggak mau masuk organisasi karena gue nggak mau masuk organisasi, ntar pulangnya malam rapat mulu gitu. Gue nggak mau masuk organisasi. Jadi hal-hal kayak gitulah yang mungkin bisa diubah dari internal organisasinya itu untuk biar biar pengurusnya pun kan kita kan juga nggak bener kata Kang Jaki dan Kang Rijal nggak fokus ke masyarakat luarnya aja, kita fokus ke dalam pengurus inti organisasi ini nih, gimana nih caranya biar mereka tuh dapat berkembang. Kalau misalnya mereka merasa terintervensi, mereka nggak bakal mengembangkan dirinya, mereka hanya fokus pada kesalahan mereka hanya fokus membenarkan diri mereka, dia nggak mengembangkan minat soft skillnya mereka gitu loh. Jadi ya kita rangkul dengan cara bikin mereka nyaman juga di dalam organisasi ini, biar mereka nggak merasa risih dan mereka pengen cepat-cepat selesai nih kepengurusan gitu dan kayak gitu. Jadi kita biar mereka tuh enjoy dan bisa mengasah soft skillnya sendiri di dalam organisasi itu gitu sih Kang. Santai gitu. Iya santai, nggak usah intervensi kali. Tadi menarik dari Kang Mawan yang mengatakan bahwa saya belum pernah mendengar kata toxic organization. Bukan mendengar kata toxic organization, seperti tentang intervensi dari cutting atau rapat yang sampai malam gitu, saya baru dengar. Oh gitu, berarti selama ini Kang Mawan menjalani suatu organisasi dengan sangat idealis seperti itu, katakanlah sangat sesuai dengan porsinya, sesuai dengan jalurnya. Mungkin karena kita manusia berpikir dengan kemungkinan terburuk apabila ada intervensi atau bahkan tanda kutip toxic organization agar tidak menjadi kalah saing daripada MBKM. Itu gimana sih Kang cara meminimalisir organisasi yang toxic tadi, yang cutting intervensi kayak gitu? Meminimalisir hal-hal seperti tadi ya. Sebelumnya itu BEM FT periode ini kan ngasih pemahaman tentang toxic organization ya. Nah, coba dibaca di situ, di like dan baca. Jadi pahami aja gitu. Maksudnya juga buat para kalian itu jangan cuma mau dengerin lah, coba baca lah. Betul. Kayak gitu. Dan perihal tadi soft skill di organisasi apabila tadi kan pertanyaan gimana nantinya kalau misalnya para orang-orang ini yang pengen ikut organisasi ini tidak mendapatkan soft skill tersebut. Ya nggak sih? Nah, menurut saya masalah soft skill ini adalah tujuan-tujuan para mereka yang masuk organisasi gitu kan. Dan menurut saya juga udah pasti mereka dapatkan walaupun nggak semua soft skill ya bermacam-macam lah. Mereka punya tujuan kayak mau ngembangin soft skill seperti apa tuh udah punya tujuannya masing-masing kayak gitu aja sih. Nah, tapi mau ngasih tanggapan sih. Tadi tanggapan dari Kang Rofik dan juga Teh Tasya. Perihal tentang apresiasi, oke, saya sepakat bahwasanya apresiasi itu bisa meningkatkan value dari seseorang. Tapi alangkah baiknya apresiasi ini jangan dilakukan secara keseringan. Dikarenakan ya sudut pandang saya sendiri bahwasanya dikarenakan kita sering memberikan apresiasi kepada seseorang, justru hal tersebut mendorong orang ke dalam fixed mindset. Jadi dia berpikir bahwasanya, wah, saya udah keren, ngapain sih berkembang lagi? Toh juga saya udah dipuji mulu, kayak gitu. Karena kan saya pernah membaca sebuah buku bahwasanya ada dua kelompok A dan juga kelompok B. Kelompok A dipuji dikarenakan kemampuan mereka. Kelompok B dipuji karena usaha mereka. Lalu dua kelompok ini diberi studi kasus lagi. Kelompok A malah justru tidak menerima studi kasus itu, dan kelompok B justru dia menerima. Nah, yang menjadi indikator perbedaan antara kedua ini, kelompok A tidak mau kekurangannya ini terlihat. Nah, dan kelompok B ini mau berusaha dikarenakan hal itu bisa membuka bahwasanya kekurangan dia apa yang perlu dia tingkatin seperti itu. Jadi emang apresiasi itu penting, tapi jangan terlalu keseringan untuk menghindari dari fixed mindset pada seseorang. Jadi maksud Kang Raul itu jarang tapi party gitu. Iya. Sorry. Mungkin bisa saya tarik kesimpulannya bahwa karena ini suatu organisasi adalah tempatnya berproses ya, jadi akan sangat
naif gitu ketika banyak sekali pujian, takutnya mereka akan jadi merasa di atas seperti itu, jadi lupa akan namanya proses. Dan mungkin ketika dia sudah di atas, soft skill yang tadinya menjadi harapan malah akan menjadi angan-angan aja seperti itu. Mungkin terakhir dari Formatur Ketum Kang Zaki, kira-kira apa sih Kang harapannya ke depan untuk suatu Ormawa Teknik Unsika khususnya supaya memiliki daya saing terhadap MBKM seperti itu? Ya, harapan saya untuk seluruh Ormawa yang berada di Fakultas Teknik hari ini, berarti organisasi kemahasiswaan ini harus mulai beradaptasi. Mereka harus merubah stigma yang menempel pada organisasi, bahwasanya organisasi ini melelahkan, membosankan, banyak intervensi, rapat sampai malam. Tentunya kawan-kawan di sini udah menjadi pejabat di suatu organisasi, bisa merubah iklim tersebut. Gimana caranya organisasi ini bisa dibuat lebih menyenangkan, diberikan apresiasi, oke, kita kasih panggung buat mereka, ya tidak masalah. Jadi jangan sampai organisasi ini terlalu kaku, rapat ya udah rapat aja, selalu ngebahas tentang evaluasi, program kerja dan lain sebagainya. Bisa diselipin hal lain kok. Contohnya kita bisa ngasih mereka kesempatan sharing session, yang nantinya mereka menjelaskan perjalanan mereka dari awal di organisasi, keluh kesahnya apa aja. Itu kan juga ngasih mereka kesempatan untuk berlatih retorika. Kita memberikan panggung untuk mereka, dan jadinya mereka ini lebih minim tekanan. Mereka ngerasa ya udah kita bareng-bareng. Sehingga hal-hal seperti itu, iklim organisasi yang tadinya membosankan ini bisa dirubah menjadi lebih menyenangkan. Oke, mungkin itu adalah pertanyaan terakhir untuk diskusi kali ini. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah tema organisasi versus Kampus Merdeka ini itu tidak terbatas hanya himpunan dengan BEM atau bahkan mendiskriminasi yang namanya program MBKM. Tidak hanya seperti itu. Organisasi kemahasiswaan bisa yang namanya volunteer, bisa yang namanya UKM, apapun yang membuat kalian mendapatkan benefit yang kalian mau, itu adalah sesuatu menjadi bekal kalian untuk masuk ke dalam dunia profesional seperti itu. Bahkan ketika suatu individu memilih untuk masuk langsung terjun ke MBKM, itu pun tidak menjadi masalah. Cuman akan tetapi kalau saya boleh saran dan saya boleh simpulkan dari hasil pembicaraan kami tadi, akan ada soft skill dan benefit-benefit yang tidak didapat dari MBKM tetapi didapat di organisasi, dan itu akan menjadi hal positif dan menjadi bekal yang sangat penting ketika kita masuk ke dalam dunia profesional dan akan memiliki jangka waktu yang sangat panjang. Mungkin akhir kata dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.